Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim, di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat pada saat suasana masih sejuk, yakni salat subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dan salat berjamaah sendiri pun memiliki keutamaan yang sangat besar. Salatul fardhi afdalu min salatul jamaah, afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. 1:27. Kalau perbandingannya 1:2, 1:3, 1:5 masih mending. Tapi ini dengan 27 ya. Ya, sangat jauh sekali. Maka sangat disayangkan mereka yang enggak mau menghadiri salat berjamaah, karena dia terhalang dari mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat besar. Kemudian alhamdulillah kita menyempatkan hadir di majlis ta'lim atau majlis ilmu yang memiliki keutamaan yang besar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Siapa yang ingin dipermudah jalannya ke surga, diantaranya caranya adalah dengan hadir di majlis ilmu. Demikian pula tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, diantaranya adalah dengan Allah jadikan dia cinta dengan belajar agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dan paham terhadap agama caranya adalah dengan hadir di majlis ilmu ini. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, ya. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabnya, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mengkaji, mempelajari antara sesama mereka, belajar agama, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketentraman. Maka siapa yang ingin ketentraman, kebahagiaan, ketenangan batin, di majlis ilmu lah tempatnya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah,
Para malaikat juga akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan akan Allah sebut mereka-mereka yang hadir, namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita saja ketika misalnya dalam suatu acara, suatu pertemuan yang dihadiri misalnya oleh orang besar, oleh seorang pemimpin, kemudian nama kita akan disebut, kita akan bangga. Lalu bagaimana ketika yang menyebut adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, bagi mereka yang hadir di majlis ilmu. Baik, itu mungkin sekedar busyra, kabar gembira saja ya, untuk kita semua ketika kita sabar rutin ya, melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita hadir di majelis ilmu. Faedah lainnya adalah membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah ya. Dan cara agar istiqomah ini ya, dengan hadir di majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang soleh. Karena Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat dan meninggalkan kepada kita hadis-hadisnya. Ketika terus disampaikan kepada kita ayat-ayat Allah, ketika terus dibacakan kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan membantu kita istiqomah. Bagaimana kalian berbalik kafir? Dan ini akan tetap istiqomah di atas agama Allah. Dan keutamaan istiqomah di atas agama Allah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas agama Allah. Di surah Fussilat diterangkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka enggak perlu khawatir nantinya ketika mereka meninggalkan dunia ini. Akan Allah tenangkan, Allah akan nyamankan, Allah akan lindungi dari berbagai malapetaka di kubur, malapetaka di akhirat ya, dan Allah akan hindarkan dari neraka. Wala hum yahzanun. Demikian pula mereka tidak perlu bersedih terhadap yang mereka tinggalkan, baik keluarga, baik harta, atau apa saja dari dunia ini. Nggak perlu bersedih, karena Allah siapkan ganti yang lebih baik bagi mereka yang istiqomah di atas agama Allah. Dalam ayat lain di surah Fussilat, kalau tadi di surah Al-Ahqaf diterangkan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, dan kemudian mereka istiqomah. Dan istiqomah bisa diraih dengan kita terus hadir di majelis ilmu ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun menghampiri mereka ketika mereka akan meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memberitahukan jangan kalian khawatir ketika meninggalkan dunia ini ya. Wala tahzanu, juga jangan sedih dengan yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan buat kalian. Sehingga Allah akan tenangkan ketika akan meninggal dunia ya, diberikan kabar gembira dengan surga, ditenangkan, jangan khawatir, jangan bersedih ya. Sehingga ketika dia meninggalkan dunia ini ya, ruhnya tidak ketakutan, bahkan ruhnya keluar dalam keadaan tenang. Akan dipanggil kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan puas lagi, diridhoinya ya. Sehingga diibaratkan seperti air yang keluar dari teko, mengalir dengan mudahnya, keluar ruhnya dengan mudahnya. Berbeda dengan ruh orang kafir yang ketika disuruh keluar dari jasadnya dia nggak mau, karena diancam dengan azab ya, diperingatkan dan
dikabarkan bahwa dia akan menerima azab sehingga nggak mau keluar dari jasadnya. Karena nggak mau keluar dari jasadnya, maka malaikat yang hendak mencabut nyawanya, kata Allah, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat akan memukuli muka, malaikat akan memukuli punggung mereka supaya suruh keluar. Ya, karena nggak mau keluar, akhirnya ditarik dengan paksa dari jasadnya, seakan-akan seperti besi yang berjeruji, ya, ditarik dari kapas yang basah sampai robek. Yakni saking dipaksanya ruh orang kafir atau ruh orang ya munafik, ya fasik dari jasadnya. Itu kalau meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Nah, dengan hadir di majelis ilmu, ya, insyaallah kita akan memperoleh yang namanya husnul khatimah dan membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini seperti yang disampaikan, kita akan mempelajari materi fiqih. Ya, materi fiqih. Dan sebelum saya sampaikan juga materi fiqih, kalau kemarin kita mempelajari tentang azan, ya, azan dan keutamaan salat, ya. Maka mungkin sementara kita yang sifatnya aktual saja, yakni karena beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan persiapan dan kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Dan sebelum itu, alhamdulillah bagi bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu sekalian, bagi yang ingin mendapatkan materi-materinya ada di sini, ya. Kemarin kan nggak bisa diklik, ya, karena ternyata error laptop saya. Cuma sekarang sudah dengan mudah, insyaallah bisa diklik di HP-nya masing-masing. Dan kalau apa yang saya sampaikan misalnya lupa, ya, ada rekaman. Ya, saya ada media sosial di Telegram, ada Facebook, ada blog seperti ini, ya, sehingga insyaallah semuanya terekam, ya. Kalau yang inginkan fikih, di sini tinggal klik saja fikih, maka materi-materi fikih, ya, akan kita dapatkan dari mulai toharoh sampai bagian akhir fikih, sebagian besarnya ada, ya, dari pengantar ilmu fikih dan seterusnya, terus fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya. Dan belum lama saya sudah selesaikan risalah namanya fikih muyasar. Ya, fikih muyasar ini memuat materi fikih dari bab toharoh sampai bab qadha dan syahadat, sampai bab peradilan dan persaksian. Ya, masalah fikih yang mentok ujung di sini dibahas, ya, cuma secara muyasar, mudah, praktis, dan mudah diamalkan serta mudah dipahami. Ini ada kurang lebih 1000 halaman lebih, ya. Bisa diklik, nanti akan tampil seperti ini. Ini bisa di-download, ya, bentuknya PDF, masih proses loading, nanti bisa dilihat masing-masing, ya. Jadi materi dari mulai toharoh sampai bagian akhir fikih. Bagian akhir itu ada masalah qadha, peradilan, ya, muamalah dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Ini silabus tapi materinya ada di sini, ya. Yang sebelah sininya ini materi, bisa diperbesar, ya. Nah, seperti ini pengantar ilmu fikih dan seterusnya, bisa di-download oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ini sekedar contohnya, ya. Ya, sekarang kita akan mempelajari. Nah, di sini ada
ketik saja kiat memaksimalkan bulan Ramadan, ya. Atau persiapan, ada juga materi sukses di bulan Ramadan hampir sama. Tapi yang kita pelajari yang ini saja, ya. Ini bisa di-share, ya, ke grup-grup misalnya, ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita share di beberapa grup, sehingga apa yang disampaikan bisa kita sampaikan lagi kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighish syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Seperti itu. Baik. Mengapa kita perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, ya? Kita perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, adalah agar kita dapat ini memaksimalkan bulan Ramadan, ya. Di antara penyebab orang-orang tidak memaksimalkan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya adalah karena tidak mempersiapkan diri sebelumnya, ya, tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Maka faedah dari persiapan adalah supaya kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Di sini akan kita pelajari apa saja persiapan kita agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Di antara persiapan tersebut, yang pertama tentunya adalah doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita tidak mengandalkan kemampuan diri kita, bahwa kita pasti bisa, bahwa kita pasti mampu memaksimalkan bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Boleh jadi, ya, di awal Ramadan dia semangat. Dia berusaha ketika masuki awal Ramadan, saya pokoknya akan isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya akan manfaatkan waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran. Saya akan melakukan sholat di malam harinya. Saya akan melakukan ini, melakukan itu. Boleh jadi di awal dia semangat, tetapi ketika beberapa hari ke depan, ketika sudah di pertengahan, apalagi di akhir, ternyata dia kurang semangat lagi. Dan seperti ini kenyataannya. Masjid-masjid, musola-musola di awal Ramadan ramai, penuh, saking ramai dan penuhnya sampai masjid nggak muat, sampai digelar lagi tambahannya karpet, ya. Nah, ini karena apa? Saking mereka semua berlomba-lomba semangat. Tapi lihat beberapa hari ke depan, ya, beberapa hari ke depan, ya, mereka sudah mulai meninggalkan masjid-masjid yang tadinya ramai, mulai maju soft-softnya, ya, mulai maju soft-softnya, sehingga ya semakin hari semakin berkurang. Ya. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah, ya, mereka tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Maka jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar dibantu terus memaksimalkan bulan Ramadan. Di antara doa yang mencakup, ya, yang insya Allah membantu kita dapat maksimalkan bulan Ramadan adalah seperti doa yang dibaca oleh generasi pertama Islam terdahulu, yaitu Yahya bin Abi Kathir dan Makhul Asyami, ya, dua orang tabi'in, di mana mereka menjelang bulan Ramadan mereka berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya. Kalau lupa, ya, atau yang saya bacakan ini, ya, susah untuk
atau dihafal, bisa lihat materinya di blog tadi, di materi fikih, kemudian pakai pencarian, ketik saja kiat memaksimalkan bulan Ramadan, kita akan temukan doanya ini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mungkin seorang bertanya, Ustadz, bukankah ada doa yang biasa dibaca oleh sebagian orang, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu gimana? Ya. Pertama perlu kita ingat, memang ada hadis menyebutkan seperti itu, cuma hadisnya tidak sahih. Yakni bukan dari Nabi SAW. Ketika orang ada yang menyandarkan kepada Nabi SAW, setelah diteliti oleh para ahli hadis, ini bukan dari Nabi SAW. Yang kedua, memang betul maknanya, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maknanya betul, tetapi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena di situ hanya meminta kepada Allah disampaikan. Ya, bukankah penting kita disampaikan bulan Ramadan? Iya, memang betul penting, tetapi tidak cukup sampai disampaikan ke bulan Ramadan. Karena betapa banyak orang disampaikan ke bulan Ramadan, tetapi dia tidak memaksimalkan. Ya, banyak saudara-saudara kita diperpanjang usianya, masuk ke bulan Ramadan, masuk lagi ke bulan Ramadan berikutnya, ya, tetapi dia tidak manfaatkan. Maka nggak cukup minta kepada Allah supaya disampaikan. Ya, bahkan ada lagi yang kita minta kepada Allah, yaitu di samping minta disampaikan, juga minta dimudahkan beramal soleh pada bulan Ramadan. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Ada lagi yang kita minta, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal soleh yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 yang kita minta. Minta disampaikan, minta dimudahkan beramal soleh, dan minta kepada Allah agar amal yang telah kita kerjakan diterima. Dan ini diwakili oleh doa ini, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, jaga diriku agar sampai masuk ke bulan Ramadan. Sampaikan aku ke bulan Ramadan. Sallimni li Ramadan. Yang kedua, wasallim Ramadan li, ya. Dan jagalah bulan Ramadan untukku agar aku dapat memaksimalkan. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal-amalku. Nah, inilah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta disampaikan, sallimni li Ramadan. Minta dimudahkan, wa sallim Ramadana li. Minta diterima, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Nah, ini bisa kita panjatkan, yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, agar kita terus dapat semangat dan manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya. Ini persiapan yang pertama. Yang di kalimat akhir, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal-amalku. Karena ada riwayat wa kam min shaimin, ya, betapa banyak orang yang berpuasa, ya, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, ya, dia tidak memperoleh pahala dari puasanya selain, ya, lapar dan haus. yakni puasanya tidak diterima. Nah, maka kita nggak ingin seperti itu. Kita sudah beramal soleh, tetapi ternyata amal soleh kita, puasa kita, baca Quran kita, ya, amal soleh lainnya tidak diterima. Di antara penyebab amal soleh tidak diterima ada banyak, ya. Saya punya risalah namanya dari risalah yang di-share oleh sebagian teman, kemudian saya kembangkan, judulnya Ember Bocor. Ember bocor ini maksudnya, ya, adalah ketika seseorang sudah mengisi embernya dengan air, cuma sayangnya embernya bolong. Kira-kira ini untuk gambaran apa, Pak? Untuk, ya, gambaran terhadap perbuatan yang sia-sia.
diisi nggak penuh-penuh karena bolong. Nah, supaya air yang kita isi ya penuh, ya tidak habis lagi, maka kita tutup segala yang membuat ya ember ini ya habis lagi airnya. Ya, itu maksud ember bocor. Demikian pula amal kita, supaya kita nggak sudah capek-capek beramal kemudian tidak diterima, maka jaga amal kita. Di antara cara menjaga amal kita supaya tidak sia-sia, ya pertama niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya hanya karena ya jaga image ya di masyarakat supaya nama kita baik, maka kemudian kita beramal. Ya, ini termasuk juga menunjukkan tidak ikhlas. Atau setelah kita beramal kita iringi dengan perbuatan buruk, ya dengan perbuatan maksiat. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis itu Allah tidak butuh, yakni malam yada qaula zur, barang siapa yang ketika masuk bulan Ramadan masih saja tidak meninggalkan perkataan dusta, malam yada qaula zur wal amal bihi, dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya dia hanya memperoleh ya lapar dan haus saja, tidak memperoleh pahala puasa. Nah, ini contoh ya sudah beramal tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari amalnya, sia-sia atau seperti ember bocor. Maka kita nggak ingin seperti itu, ya. Nah, ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah kita membiasakan diri dari sejak sekarang di bulan Sya'ban ini dengan beramal soleh. Membiasakan diri dengan beramal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu. Entah itu dengan sholat sunnah di samping sholat fardu, entah itu dengan rajin bersedekah, entah itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, entah itu dengan membiasakan puasa. Ini semua maksudnya adalah supaya nantinya ketika kita masuki bulan Ramadan jadi lebih ringan, karena kita sudah terbiasa di bulan ini. Seakan-akan memperbanyak beramal soleh pada bulan Sya'ban itu seperti pemanasan, ya, supaya kita nggak kaget ketika memasuki bulan Ramadan. Sama seperti ketika kita ingin renang, ya, sebelum kita berenang kita pemanasan dulu. Maksudnya apa? Supaya kita nggak kaget nantinya ketika kita menceburkan diri ke dalam air, sehingga kita nggak tahan lama di air, ya cepat ngap-ngapan, ngos-ngosan, ya. Nah, supaya kita nggak kaget kita pemanasan dulu. Nah, seperti ini, supaya kita nggak kaget memasuki bulan Ramadan, ya, kita membiasakan, melatih dan membiasakan diri kita beramal soleh pada bulan Sya'ban ini. Amal soleh itu coba sekarang kita tingkatkan dengan sholat sunnah di samping sholat yang fardu. Tambahkan sholat sunnah rawatib, ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Yang keutamaannya Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Dengan sholat duha juga misalnya, dengan sholat di malam hari witir atau tambah tahajudnya, ya. Nah, ini dibiasakan supaya apa? Ringan nantinya. Kemudian juga dengan membiasakan membaca Al-Quran, ya. Dulu generasi pertama Islam terdahulu, ya, di antara mereka saking mempersiapkan diri, ya, untuk memasuki bulan Ramadan sampai nutup tokonya, fokus membaca Al-Quran. Bukan berarti kita nggak boleh dagang, bukan berarti kita nggak boleh bekerja mencari rezeki pada bulan Sya'ban dan Ramadan, bukan. Tetapi ini karena kelebihan mereka, semangatnya mereka, dan berusaha untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Sebelum memasukinya mereka sudah mempersiapkan diri sampai ada yang nutup toko mau fokus membaca Al-Quran. Bukan berarti nggak boleh, tapi menunjukkan kelebihan mereka, ya. Kemudian juga mereka, ya, pun atau termasuk juga persiapan masuki bulan Ramadan membiasakan bersedekah. Jadi nantinya terbiasa juga.
Termasuk juga adalah membiasakan puasa, ya. Makanya kalau kita lihat praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini, apa amalan yang beliau lakukan di bulan Sya'ban, Pak? Amalan yang beliau lakukan di bulan Sya'ban apa, Pak? Memperbanyak apa? Puasa, betul. Memperbanyak puasa, ya. Banyak hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ya. Saya akan terangkan hikmah dan kemudian tata caranya. Ya. Hikmah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Pertama yang ditunjukkan oleh hadis Usama bin Zaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Usama bin Zaid sebab beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Maka beliau terangkan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lalaikan karena berada antara dua bulan utama, yaitu Rajab dan Ramadan. Sehingga orang-orang biasa meremehkan. Nanti kan bulan utamanya kan Ramadan. Kemudian setelah lewat bulan Rajab, ya, maka dia pun meremehkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu-waktu yang orang-orang banyak meremehkan dan melalaikan, seperti waktu duha, ya, bulan Sya'ban. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal soleh atau amal manusia diangkat menghadap Allah. Jadi ada hari amal diangkat, ada juga bulan yang amal juga diangkat pada bulan tersebut. Kalau hari Senin dan Kamis, kalau bulan ya bulan Sya'ban ini, amal akan diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah yang pertama karena bulan tersebut banyak diremehkan, dilalaikan oleh orang. Yang kedua karena pada bulan tersebut amal diangkat menghadap Allah. Sedangkan hikmahnya seperti yang tadi disampaikan di awal, ya, supaya kita nggak kaget nantinya ketika memasuki bulan Ramadan karena sudah terbiasa berpuasa, ya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan puasa Sya'ban? Ya, meskipun kita sudah mendekati ke pertengahan, bagaimanakah tata cara pelaksanaan puasa Sya'ban? Tata caranya ini ada, atau hukum puasa Sya'ban ini ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Yang pertama sunnah, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Ya, pertama sunnah, kedua makruh, ketiga haram. Yang sunnah adalah ketika seseorang memperbanyak, dan itu ya atau bisa dilakukan atau memperbanyak ketika memulai dari bagian awal bulan Sya'ban. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu siyaman fi Sya'ban. Ya, dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa seperti halnya pada bulan Sya'ban. Ya. Dikatakan memperbanyak tentunya kalau dia melakukan dari bagian awal bulan Sya'ban. Kalau sudah di pertengahan atau apalagi di akhir-akhir bulan Sya'ban, ya belum dikatakan memperbanyak. Maka kalau ingin puasa Sya'ban, ya dari bagian awal bulan Sya'ban. Bisa dengan puasa Senin Kamis, bisa dengan puasa Nabi Daud, bisa juga ditambah dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Nah, baru dikatakan memperbanyak, dan inilah yang sunnah. Ya. Dan puasa Sya'ban ini bisa berubah hukumnya menjadi makruh. Dalam keadaan bagaimana? Ketika bulan Sya'ban sudah di pertengahan. Boleh sih, boleh, cuma kurang utama. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah di pertengahan, ya, maka jangan kalian berpuasa.
Ya, kalau Sya'ban sudah di pertengahan. Nah, ini larangan di sini bukan haram tapi kurang utama saja. Ya, kalau mau memperbanyak ya dari bagian awal. Ya, cuma boleh. Cuma kurang utama kalau mau dari bagian awal. Dan puasa Sya'ban bisa menjadi haram dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah berpuasa sehari atau 2 hari sebelum tibanya bulan Ramadan. Dia baru mulai puasa sehari atau 2 hari ya sebelum tibanya bulan Ramadan. Baru dia berpuasa, nanti aja saya puasa pas sudah di akhir bulan Sya'ban, sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum. Ini haram. Karena Nabi SAW bersabda, la tataqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan awali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali bagi illa rajulun kana yasumu qablahu. Kecuali seorang yang sebelumnya sudah biasa berpuasa, maka nggak apa-apa sampai bagian akhir. Tapi kalau baru mulai puasanya di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, hukumnya haram. Kalau baru mulai di situ. Dan puasa Sya'ban juga haram dalam keadaan yang kedua adalah dia berpuasa pada hari yang masih meragukan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban. Saya khawatir sekarang sudah masuk bulan Ramadan, oleh karena itu saya puasa aja. Ini nggak boleh juga, karena dalam hadis Ammar bin Yasir disebutkan man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, belum jelas apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban, maka dia telah durhaka atau maksiat kepada Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rincian hukum puasa Sya'ban. Sunnah kalau memperbanyak dari awal, makruh kalau memulainya dari pertengahan, haram dalam 2 keadaan. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, atau berpuasa pada hari yang masih meragukan. Gitu ya. Nah, ini jadi termasuk persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah dengan dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang ketiga, agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan adalah kita mengetahui amal yang disyariatkan, adab-adab di bulan Ramadan, agar kita dapat manfaatkannya. Dari mulai bangun tidur, kita makan sahur, ya, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, makan sahurlah karena pada makan sahur itu ada berkahnya. Makan sahur pun ada sunnahnya, ya, dianjurkan ditakhirkan, jangan terlalu pagi. Kemudian juga adalah kurma di antara makan sahur yang kita makan. Karena dalam hadis nikmas sahuril mukmin at-tamru, sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Jadi harus siap dari sekarang beli kurma supaya kita dapat keutamaan pas makan sahur, pas berbuka juga. Ya. Kemudian banyak sekali amalan ketika kita mulai bangun tidur. Kita baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita persiapan setelah kita makan sahur, ya di akhir itu juga waktu mustajab ya untuk berdoa. Kemudian kita berangkat menuju masjid, kemudian mengikuti suara muadzin, melakukan sholat antara azan dan iqamat. Kemudian setelah sholat subuh kita berzikir, setelah sholat membaca zikir pagi ya sampai matahari mau terbit. Kita bisa kalau mau melanjutkan dengan sholat isyraq. Kemudian di waktu duha kita melakukan sholat duha. Kemudian di waktu zuhur kita melakukan qobliyah dan ba'diyah. Kemudian asar ya bisa qobliyah kalau mau. Kemudian maghrib ada ba'diyahnya, isya ada ba'diyahnya. Kemudian di malam harinya kita sholat bersama imam, sholat tarawih yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lafaz hadisnya, yakni ma'al imam, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat sholat semalaman suntuk. Nah, ini terus kita bisa manfaatkan.
siangnya dengan bersedekah, baik siang atau malam ya. Yang mana sedekah paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan lagi ya ketika bulan Ramadan. Sampai dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus membawa kebaikan. Ya. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini amalan-amalan di bulan Ramadan. Termasuk juga memberi berbuka untuk orang yang berpuasa, memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajri shaim syai'a. Barang siapa yang memberi makan berbuka orang yang berpuasa, dia dapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahalanya, sehingga dia dapatkan pahala dia dan pahala orang yang berpuasa. Nah ini dengan seperti ini maka kita akan dapat maksimalkan ya. Kemudian juga saya percepat ya, melihat bagaimana orang-orang terdahulu memanfaatkan bulan Ramadan ya. Banyak sekali riwayat di sini saya sebutkan ya, bagaimana ada riwayat Imam Syafi'i sampai berkali-kali menghatamkan Al-Quran ya. Ya ini kebiasaan kaum salafun salih terdahulu, mereka menghatamkan Al-Quran ada yang sampai setiap sepekan sekali khotam ya, setiap 3 hari sekali khotam ya. Maka kalau kita di bulan Ramadan sampai enggak khotam, kita ketinggalan jauh dengan mereka ya. Mereka sudah di mana, kita masih di sini. Ibarat ya, mereka sudah di bulan, kita masih di bulan-bulan ya, maksudnya ketinggalan banget ya. Ketinggalan banget ya, mereka sudah jauh ya. Nah maka kejar dengan memperbanyak membaca Al-Quran ya. Jangan sampai enggak khotam sama sekali. Padahal mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sehari 1 juz saja itu akan selesai di akhir 30 juz. Sehari 2 juz maka dia akan khatam 2 kali. Sehari 3 juz maka dia akan khatam sehari 3 juz maka dia akan khatam berapa? 3 kali ya. Kalau 3 dikali 10 30. Nanti 10 hari berikutnya dia selesai lagi, 10 hari berikutnya maka akan selesai 3 kali khatam ya. Dan itu mudah insyaallah ya. Kita bisa bagi waktu di pagi, di siang, di sore. Maka usahakan HP kita install Al-Quran daripada ya kita di jalan ketika di kendaraan ya, ada orang yang sambil nunggu atau berangkat kerja ya, kita coba tampakkan ke tengah-tengah manusia baca Al-Quran. Kalau bisa yang mushaf ya, kita buka Al-Quran. Siapa yang memberikan contoh yang baik, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, berikan contoh. Kemudian orang lain yang lihat akhirnya ngikuti, dan bisa jadi menjadi sarana dakwah. Akhirnya mereka berpikir, sadar, kenapa saya nggak manfaatkan seperti dia. Akhirnya dia kemudian baca Al-Quran. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh yang lain, maka dia dapatkan pahala dia dan pahala orang yang ikuti. Nah ini jarang dipraktekkan. Kebanyakan kita di kendaraan, ada yang di kereta, ada yang di bis, ada yang di angkot. Rata-rata buka HP, yang dilihat apa? Kalau nggak YouTube, kalau nggak game, kalau nggak berita, kalau nggak media sosial. Jarang yang buka Al-Quran. Padahal kalau dia manfaatkan dengan baca Al-Quran, perjalanan sampai ke tempat kerja setengah jam, 1 jam, itu hampir selesai 1 juz ya. Dahulu ya, mereka kaum salaf berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Ada seorang tabi'in bernama Abu Bakar bin Ayyash. Ketika dia akan meninggal dunia ya, maka saudarinya menangisinya. Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, kenapa kamu nangis? Apa kamu nggak tahu? Saya mengkhatamkan Al-Quran di pojokan rumah ini sampai 18.000 kali. Saking mereka berkali-kali mengkhatamkan, sehingga tenang, karena bawa banyak bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bertanya, kok mereka bisa berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran? Ada yang tahu jawabannya, Pak? Mereka berkali-kali bisa mengkhatamkan Al-Quran karena keadaan mereka di hadapan Al-Quran seperti keadaan kita di hadapan handphone, yang sebentar-sebentar dilihat, yang sebentar-sebentar ditengok. Maka wajar mereka berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran.
Dan kalaupun ada di antara mereka nggak banyak menghatamkan Al-Quran karena ada kegiatan yang sangat bermanfaat juga. Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pernah bersedih mengatakan, "Syaghalani angkal jihadu." Gara-gara jihad fisabilillah saya jadi kurang menghatamkan Al-Quran. Kalau kita beda, syaghalani angkal jihazu. Gara-gara handphone, gara-gara media elektronik, gara-gara yang sia-sia kita jadi kurang menghatamkan Al-Quran. Ya, fasyatan, jauh sekali keadaan kita dengan mereka. Nah, ini cara supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Jadikan seperti kita di hadapan handphone, yang sebentar-sebentar ditengok, yang sebentar-sebentar dilihat. Ya, yang terakhir, agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, ya, coba hadirkan perasaan. Boleh jadi bahwa Ramadan yang akan kita hadapi, ya, adalah Ramadan terakhir kita, yang boleh jadi kita nggak bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena kenyataannya ada sebagian saudara-saudara kita yang ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya, dan dia nggak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya, sudah tinggal namanya saja. Dia sudah masuk ke alam kubur. Ya, dia sudah meninggal dunia. Ya, dia mengira bahwa mungkin hidupnya akan panjang, akan bertemu, ternyata nggak sampai. Maka dengan kita menghadirkan perasaan, boleh jadi Ramadan besok yang insya Allah kita minta kepada Allah disampaikan, ya, bisa jadi sebagai Ramadan terakhir kita. Dengan kita menghadirkan perasaan seperti ini, ya, dan itu bisa betul, maksudnya sebagai Ramadan terakhir kita, ya, insya Allah kita akan maksimalkan. Saya akan berusaha memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan coba hadirkan keutamaan bulan Ramadan, di mana amal soleh dilipat gandakan. Ya, di sana ada malam Lailatul Qadar, yang beramal pada malam tersebut lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Ya, dan keutamaan lainnya yang sangat banyak. Ya, maka dengan menghadirkan ini semua, insya Allah, ya, kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan sambil berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dimudahkan. Baik, ini mungkin sekedar persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia membantu kita dapat memaksimalkan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadana li lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Cukup mungkin ya, kalau ada yang mau itu. Satu, dua saja mungkin, atau satu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagaimana dengan kualitasnya, mutunya? Karena di antara kita punya target Menghatamkan baca Quran dan atau 3 kali atau 4 kali dalam bulan. Tapi mutunya atau membacanya, takdirnya atau dalam Madinahnya. ya. Nah, itu gimana? Ya, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, penting sekali nih ya. Terkadang ada kejanggalan, bukan kejanggalan, maksudnya pokoknya kejanggalan ya di antara kita. Yang penting kan adalah mutu, dalam arti kita mentadaburi, misalnya saat ketika membaca sambil menghayati, mentadaburi, daripada kita banyak membaca Al-Quran, mendingan kita sedikit tapi sambil mentadaburi lebih baik katanya. Apakah pernyataan ini benar? Jawabnya ya, bahwa baik memperbanyak membaca Al-Quran atau
membaca Al-Quran sambil menghayati dan mentadaburi, dua-duanya ada keutamaan. Ya, nggak boleh saling menyalahkan. Karena perumpamaannya untuk dua hal ini adalah, yang satu dia bersedekah dengan misalnya dengan uang yang jumlahnya banyak, meskipun dengan misalnya recehan. Misalnya dia bersedekah dengan 10.000, cuma jumlahnya ada 10, jadi 100.000. Kalau yang satu dengan satu lembar jumlahnya 100.000 langsung, sama nggak kira-kira? Sama aja. Atau misalnya seorang memerdekakan dua budak, yang satu harganya murah, ya, cuma yang dia merdekakan banyak budaknya sampai 10 orang. Yang satu memerdekakan cuma satu budak, cuma harganya mahal. Kira-kira gimana? Sama aja. Maka seperti itu juga mereka yang memperbanyak membaca Al-Quran, ya, dengan yang satu membaca sedikit tapi dia sambil mentadaburi, sama seperti yang satu bersedekah, ya, dengan uang yang banyak tapi dengan nilainya yang kecil, dengan yang satu bersedekah dengan satu lembar uang misalnya, atau satu koin uang tapi nilainya tinggi, sama seperti itu. Maka kedua-duanya ada keutamaan, gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Maka kita nggak boleh saling menyalahkan, bahkan dua-duanya utama. Baik sambil menghayati utama. Kalau dia bisa menggabung antara membaca sambil menghayati, bagus. Cuma kadang-kadang ada orang yang mungkin karena kurang bisa bahasa Arab, dia ingin memperbanyak, itu pun bagus juga. Gitu. Jadi dua-duanya utama. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Mungkin cukup ya, Pak. Ya, cukup ya.